Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tak ada lagi cahaya yang menembus pepohonan tinggi di atas, langit dan awan perlahan menghilang, dan suara lembut hujan di telinganya menggantikan suara gemericik air sungai. Kesadaran Ning Changjiu melayang dalam kesunyian untuk beberapa saat, lalu ia membuka mata dan terbangun. Pandangannya terfokus. Orang di sampingnya sejak tadi berdiri di dekat jendela tanpa ia sadari, bermeditasi menghadapi gerimis, dengan rambut panjang yang tak disisir rapi dan sedikit berantakan, dan baju tidurnya belum diganti. Pakaian katun putihnya memantulkan cahaya redup dari jendela, membuat segalanya tampak buram. "Bangun sepagi ini?" tanya Ning Changjiu lembut. Siming berkata, "Aku bangun tak lama setelah kau tertidur." Ning Changjiu sedikit mengernyit, ia menyentuh sisi tubuhnya, "Yah, jelas masih ada sedikit kehangatan." Ia tak bisa berhenti memikirkan mimpi semalam. Aneh, kenapa ia memimpikannya Siming? Apa hanya karena ia takut pada Ri, atau karena ia tidur di sebelahnya? Ning Changjiu bertanya, "Kenapa kau belum tidur?" Siming menjawab, "Memikirkanmu di sampingku membuatku gelisah. Aku tidak bisa tidur, jadi aku bangun untuk berlatih pedang." Ning Changjiu merasa ada benarnya, tetapi Siming tidak mempertanyakannya. Ia hanya berusaha berdiri, bersandar di rangka tempat tidur, bernapas pelan, dan menjernihkan pikirannya. Udara pagi di puncak Bikyu terasa sangat tenang. Ning Changjiu masih terguncang oleh mimpi semalam. Ia menyentuh punggungnya, tubuhnya bermandikan keringat dingin. "Aduh, mengapa guru membiarkanku bermimpi seperti itu? Apakah guru sedang menghukumku?" Untungnya, guru berpura-pura bodoh dan lolos begitu saja. Ia sempat meragukan mimpi itu nyata, lagi pula, kepribadian mereka begitu nyata dan nyata. Namun Ning Changjiu mengingat percakapan itu dengan jelas. Dalam olok-olok antara Xianger dan Siming, Xianger telah mengungkapkan identitas asli Siming, dan bukan hanya itu, ia bersikap seolah-olah tahu segalanya tentang Siming. Logikanya, Xianger tidak mungkin mengenal Siming. Apakah itu semua hanya imajinasiku? Ia memaksakan diri. Meskipun baru saja terbangun dari mimpi, ia merasa seperti telah bertempur semalaman, kelelahan fisik dan mental. Ia bahkan tidak yakin apakah ini mimpi indah atau mimpi buruk. Namun, Jia-Jia tampak begitu dingin dan agung dalam mimpi itu, bagaikan dewi yang diukir dari es. Sayang sekali Jia-Jia tidak ada di sisinya saat itu. Mimpi itu penuh dengan bunga-bunga yang mempesona, tetapi hanya pengetahuannya yang segar seperti baru. Ning Changjiu tidak lagi khawatir. Ia mengingat isi kitab suci, bermeditasi, dan mengatur napas sambil membaca dengan saksama. Setelah menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, ia mulai berlatih dengan serius. Langit berangsur-angsur cerah. Ketika Ning Changjiu membuka matanya lagi, Siming telah berganti menjadi jubah dewa. Ia duduk di depan cermin, juga mengingat mimpi semalam. Ia memikirkan banyak hal aneh dalam mimpi yang sulit dibedakan, dan pikirannya menjadi semakin bingung. Ia jelas belum pernah melihat Zhao Xianger, jadi mengapa ia mengenalnya? Mengapa Lu Jiajia menjadi begitu dingin? Bagaimana Ning Changjiu bisa kembali ke usia 16 tahun? Pikirannya melayang, dan Ning Changjiu datang dari belakangnya, mengambil sisir kayu, lalu menyisir rambutnya. Rambutnya sangat panjang, dan menyisirnya membutuhkan waktu yang lama. Saat sisir kayu meluncur di rambutnya, rambut peraknya tampak seperti salju yang mencair menjadi aliran air, lembut dan halus, dengan cahaya redup yang perlahan menyebar, tampak samar di pagi yang redup. Siming sejenak menarik pikirannya. Ia merasa agak konyol memikirkan mimpi. Mimpi apa? Mimpi itu pasti cara iblis dalam dirinya mengganggunya. Semakin ia memikirkannya, semakin dalam ia terjerumus, dan ia pun terjerumus ke dalam tipu daya iblis dalam dirinya. Di cermin, mereka saling memandang. Ning Changjiu ingin bertanya sesuatu, tetapi ragu-ragu, tidak tahu bagaimana memulainya. Siming juga ingin bertanya sesuatu, tetapi ia hanya mengerucutkan bibir merahnya, seolah ragu bagaimana cara bertanya. Rambut peraknya perlahan tersisir rapi. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Ia masih ingin tahu yang sebenarnya. Dia ingin tahu tentang mimpinya. "Nona Siming," kata-kata Ning Changjiu serius. Siming, dengan perasaan campur aduk, sedikit bergeser, dan berkata dengan marah, "Mengapa kau begitu terkejut?" Ning Changjiu menatap wajahnya dan bertanya, "Aku ingin bertanya, dan kuharap kau menjawabnya dengan jujur." Siming mengerutkan kening, berkata, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Ning Changjiu merasa dirinya terlalu serius, jadi dia tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah kau memimpikanku tadi malam?" Petik 2. Siming menatap senyumnya, dan bagaimanapun ia melihatnya, ia merasa ada niat jahat di baliknya. Menggodaku sepagi ini. Kau pikir aku siapa?" Siming menjawab dengan dingin, "Aku memang memimpikanmu." Ning Changjiu sedikit terkejut dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang kau impikan?" Siming berkata, "Aku bermimpi kau diikat di pilar suci, dan Lu Jiajia, Zhao Xianger, Ning Xiaoling, Cao Xiaoli. Mereka mengambil pisau dan memotongmu menjadi 5 bagian masing-masing." Ning Changjiu merasa ngeri. Lagi pula, imajinasi Siming lah yang membatasi mimpi ini. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Mimpi yang konyol."
Siming mendengus dingin. Ning Changjiu menyisir rambutnya. Sepertinya mimpi itu hanya mimpi, atau mungkin aku yang terlalu memikirkannya. Ning Changjiu meletakkan sisirnya dan menatap keluar jendela, raut wajahnya muram. Setelah itu, mereka menuruni gunung seperti biasa, mengamati monster boneka ginseng dan mengamati perkembangan pemurnian Yulei. Pohon buah ginseng di dekatnya telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya, bergoyang tertiup angin dingin seperti tumor mati yang tumbuh di antara ribuan daging dan darah. Ada banyak teori berbeda mengenai kematian rubah berwajah 100 dan Raja Iblis Kabut, tetapi dapang bersayap emas tampaknya tidak mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Semuanya tampak tidak nyata dan tenang. Selain berkultivasi, Ning Changjiu juga menyelidiki insiden Kunlun. Ia dan Siming telah mengunjungi banyak puncak iblis di kota 10.000 iblis, tetapi mereka belum menemukan jawaban yang jelas. Seolah-olah monyet iblis kecil itu benar-benar menguap, tak pernah terlihat lagi. Di puncak Little Thunder Sound Peak, Siming berdiri di tebing yang basah kuyup, menatap ke kejauhan. Di puncak gunung, angin menderu kencang, awan gelap mengepul, dan kabut lembab memenuhi udara. Ketika orang suci itu wafat, orang-orang akan datang dari sana. Siming menunjuk ke suatu arah dan berkata lembut, saat itu, di atas puncak-puncak ini, akan ada lautan keperakan bagai air pasang, dan para pendeta serta Raja Surgawi akan bagaikan bodhisattva yang duduk tinggi di awan. Para dewa akan direkrut di bawah komando mereka, dan para dewa akan berbaris di depan pertempuran. Guntur akan bergemuruh di langit, dan aura pembunuh akan membumbung tinggi. Setelah itu, 100.000 prajurit dewa akan turun bagai banjir, menenggelamkan semua monster, membunuh semua makhluk hidup, dan meninggalkan mayat sejauh ribuan mil. Siming menggambarkan pemandangan itu dalam benaknya. Ning Changjiu mendengarkan dengan tenang. Ia memandang dunia yang luas dan tak dapat membayangkan seperti apa pemandangan seperti itu jika benar-benar terjadi. Dosa pohon buah ginseng terasa terlalu kekanak-kanakan dibandingkan dengan dosa itu. Ning Changjiu bertanya, apa yang kau lakukan saat menjadi pendeta dulu? Siming mengenang, menjaga jam matahari, menekan aturan surga, dan mengendalikan segalanya. Ning Changjiu bertanya, bukankah akan membosankan setelah sekian lama? Siming berkata, para dewa berhati murni dan bebas dari keinginan, tak terpengaruh oleh waktu. Tidak seperti aku sekarang, yang mengarungi dunia fana bersamamu di sisiku, setiap hari terasa seperti setahun. Lagi pula, bahkan jika aku bercerita tentang kebahagiaan menjadi seorang pendeta, kau akan sulit memahaminya. Begitukah? Ning Changjiu setuju, tetapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, haruskah para dewa mengebiri keinginan mereka sendiri untuk menghindari kesepian selama bertahun-tahun? Bukankah itu bentuk kesepian yang lain? Mereka tiba di puncak Leiyin kecil, melewati paviliun prasasti dan memasuki gerbang kota, cahaya Buddha yang cemerlang bersinar di hadapan mereka, aura ungu keemasan. Iblis yang bersemayam di puncak Leiyin kecil memiliki alis kuning yang sangat panjang. Ia mengenakan jubah dan baju zirah emas, serta memegang tongkat zen dan gada. Ia duduk dengan hikmat, tampak seperti seorang ahli keterampilan sipil dan militer. Tidak banyak yang lain di puncak itu, tetapi ada cukup banyak kitab suci dan buku yang dijual. Ning Changjiu dan Siming mengunjungi beberapa toko buku. Siming tidak terlalu tertarik pada teks-teks yang luas itu, tetapi malah menemukan beberapa buku lain di sudut dan membolak-baliknya. Ning Changjiu meliriknya, buku-buku itu tampak seperti Rhymes atau Divine Law Enlightenment. Ning Changjiu bingung, bertanya-tanya mengapa Siming tertarik pada buku-buku seperti itu. Jauh di dalam kota 10.000 iblis, dapang bersayap emas juga sedang bermeditasi. Ia mengenakan bulu emas dan topeng gagak merah, rambut abu-abunya yang panjang berkibar di baliknya. Di balik bulu-bulu emas itu, baju zirah emas gelap samar-samar terlihat. Sayapnya yang terlipat seperti pedang kuno sangat besar, membuat tubuhnya tampak kurang besar. Namun, kehadirannya dalam meditasi memancarkan ketajaman, bukan rasa hasutan. Ia duduk dengan konsentrasi penuh di altar batu, dikelilingi oleh api redup, yang berubah menjadi berbagai burung iblis. Mereka menunjukkan ekspresi kesakitan, berjuang tanpa henti di dalam api, mengeluarkan teriakan melengking seperti hantu. Dapang bersayap emas sedang berlatih seni 10.000 iblis. Seni 10.000 iblisnya berbeda dari seni 10.000 iblis umum yang diwariskan oleh para bijak. Seni ini menggabungkan teknik melahap langit dan melahap bumi miliknya sendiri. Dengan melahap iblis lain, ia dapat memiliki kekuatan magisnya. Namun, iblis tersebut harus berasal dari garis keturunan yang sama, jika tidak, ia akan menerima pembalasan yang berat. Ketika Peng Agung bersayap emas pertama kali bertemu dengan Santo Primordial 9 Roh, ia menganggapnya sebagai teman dekat dan mendiskusikan seni melahap dengannya. Santo Primordial 9 Roh memiliki 9 kepala, dan kemampuannya untuk melahap langit dan bumi melampaui kemampuannya sendiri. Kecuali binatang Taoti kuno, tidak ada makhluk lain di alam ilahi yang dapat menandingi kehebatan melahap mereka. Sayangnya, Santo Primordial 9 Roh, entah mengapa, meninggalkan seni melahap sepenuhnya, berlatih seperti seorang biksu pertapa. Apa bedanya ini dengan singa batu di gerbang?
Ribuan burung iblis mengepakkan sayap mereka, mengikuti gerakan wujud Peng Agung bersayap emasnya yang agung, berubah menjadi bulu-bulu emas yang melekat padanya. Di hadapannya berdiri sebuah patung batu raksasa. Patung batu itu menyerupai busur besar, terkubur di bawah tanah, setengah terbuka. Batu di atasnya bernoda-noda abadi, seolah terkikis oleh angin dan hujan bertahun-tahun, namun tak pudar. Busur itu kehilangan talinya. Dapeng bersayap emas memperlihatkan darmakayanya, cahaya yang menyilaukan. Cakar-cakarnya yang tajam mencengkram busur itu erat-erat. Deru petir dan guntur tiba-tiba meletus, menyapu gunung. Awan yang mengamuk berkumpul, dan hujan deras mengancam akan turun, menenggelamkan seluruh gunung. Dapeng bersayap emas mencengkeram busur panjang itu erat-erat, pupil emasnya berkobar dengan api merah tua. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mencabutnya. Busur batu itu bergetar, tak bergerak. Retakan-retakan halus muncul di darmakaya Dapeng bersayap emas. Uhuk-uhuk. Setelah beberapa saat yang lama, Dapeng bersayap emas melepaskan cengkeramannya, mencengkeram dadanya dan batuk darah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, masih sia-sia. Mengapa 9 roh suci primordial bisa menarik singa batu, tapi aku tidak? Apakah aku salah jalan? Tidak, mustahil. Seni 10.000 iblis pasti belum lengkap. Burung-burung iblis ini terlalu rendah. Burung ilahi. Hanya burung ilahi sejati yang bisa menyempurnakan seni 10.000 iblis. Ia harus mengolah dirinya sendiri untuk menjadi leluhur semua iblis, melahap gunung dan lautan, menelan langit, dan melahap burung vermilion. Ia kemudian akan memurnikan dirinya menjadi Buddha sejati, yang menampung dunia di dalamnya, mencapai keadaan tertinggi, aku adalah alam semesta adalah aku. Rok bersayap emas terengah-engah tanpa henti, memegangi dadanya, dan perlahan menutup mata merah keemasannya, seolah-olah ia akhirnya telah mengambil keputusan. Di jalan antara Jian Ge dan Sekte Roh Kuno, Liu Junzuo, mengenakan rok pedang hitam putih, wajahnya sedingin. Es, menginjak pedang terbang, melayang di udara. Pedang di bawah kakinya bisa jadi daun willow, es tipis, air sungai, atau bahkan angin tak kasat mata. Inilah kekuatan magis yang mengendalikan segala sesuatu layaknya pedang, sebuah tingkatan yang tak pernah dicapai oleh kebanyakan kultivator pedang seumur hidup mereka. Namun ia tidak bangga akan hal itu. Karena ia telah kehilangan pedang aslinya. Kini, dalam perjalanan ke selatan, melintasi pegunungan dan lautan, ia bertekad untuk menemukan pedangnya. Lanskap di bawah kaki mereka berubah, dan Sekte Roh Kuno akhirnya mendekat. Liu Junzuo menyamar dan menemukan penginapan acak untuk menginap. Setelah beristirahat semalam, ia akan berangkat besok pagi dan tiba sebelum senja. Ia berharap proses pengambilan pedang akan berjalan lancar, karena ia tidak ingin mempermalukan paviliun pedang lagi. Ia juga bertanya-tanya apakah Siming, master peringkat keempat Sekte Roh Kuno, benar-benar sekuat yang dikabarkan. Saat ini, di dalam Sekte Roh Kuno, hanya Lu Jiajia yang menjaga sekte yang luas itu. Siang harinya, ia terus berkultivasi di dekat air terjun, pikirannya terfokus pada pekerjaannya. Di waktu luangnya, ia semakin merindukan datangnya malam. Suara, senyum, dan wajah-wajah itu mungkin ilusi, tetapi kehangatan di hatinya nyata. Mengingat adegan-adegan dalam mimpinya, ia tak kuasa menahan senyum lembut, tanpa sedikit pun kesombongan. Ia bertanya-tanya berapa lama mimpi ini akan berlangsung. Ia diam-diam menatap keluar jendela. Matahari terbenam, dan kegelapan memenuhi langit dan bumi dalam senja. Ning Xiaoling melompat masuk dari jendela, mengibaskan ekornya dengan riang. Sejak kakak laki-lakinya pergi, ia telah menempati tempat tuannya. Ia tidur di ranjang yang sama dengan tuannya setiap hari. Tempat itu sangat hangat dan nyaman, dan ia sangat bahagia karena tidak merindukan kakak laki-lakinya. Lu Jiajia menggendong Ning Xiaoling, mengambil baskom berisi air, membantunya mencuci kaki-kakinya yang kotor, dan berkata sambil tersenyum, jika kau terus bertingkah seperti ini setiap hari, kau akan benar-benar menjadi rubah liar. Ning Xiaoling tersenyum dan mengusap tuannya, berkata, bukankah tuan juga pernah menjadi rubah besar? Setelah beberapa saat tenang, Ning Xiaoling berteriak. Ia berbaring di tanah, menutupi kepalanya dengan kaki-kaki kecilnya, dan berkata, Guru, Anda belum pernah memukul Xiaoling dengan kastanya sebelumnya. Apakah Anda kesal dengan Xiaoling? Lu Jiajia menarik tangannya, berpikir bahwa Xiaoling pasti sudah mahir memukulnya dalam mimpi. Ia menepuk kepala Ning Xiaoling dengan lembut dan berkata, baiklah, tidurlah setelah mandi. Guru tidur sangat awal 2 hari ini, kata Ning Xiaoling. Lu Jiajia berkata dengan tenang, ya, hanya saja saya terlalu lelah karena berlatih ilmu pedang di siang hari. Ning Xiaoling tidak curiga. Ia menginjak handuk dengan kaki-kaki kecilnya, membersihkannya, lalu masuk ke dalam selimut, meringkuk, dan menutupi tubuhnya dengan ekornya yang seperti awan. Dalam mimpi itu, Ning Xiaoling tiba di sebuah ladang dengan hamparan gandum hijau bergelombang. Ia secara naluriah terjun ke dalamnya dan berlari riang, tanpa menyadari waktu yang berlalu. Lu Jiajia muncul kembali di halaman kuil Tao. Tak lama kemudian, Zhao Xianger, Ning Changjiu, dan Siming juga datang satu demi satu. Lu Jiajia berdiri di depan meja batu dengan sikap dingin.
Setelah mereka memanggil kakak perempuan tertua satu persatu, mereka dipersilakan duduk. Zhao Xianger mendapati Siming dan Ning Changjiu datang hampir bersamaan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Adik perempuan Siming, kita bertemu lagi. Zhao Xianger menatap Siming dan tersenyum. Siming mendengus dingin, meliriknya, dan duduk di sebelah Ning Changjiu. Ya, sudah lama. Zhao Xianger tidak puas dengan sikapnya dan berkata, mengapa kau tidak menyapaku, kakak senior? Siming berkata, kau telah diturunkan menjadi murid ketiga sekarang. Terus kenapa? Aku satu tingkat lebih tinggi darimu. Zhao Xianger menyilangkan tangannya dan berkata dengan bangga, hierarki di kuil itu ketat, dan murid-murid seharusnya lebih sopan. Jika kau tidak memanggilku, aku akan meminta kakak senior untuk membuat keputusan untukku. Siming melirik Lu Jiajia. Lu Jiajia memegang penggaris itu, wajahnya setenang danau es, seolah diam-diam menyetujui perilaku Zhao Xianger. Siming merasa sangat frustrasi. Ia berpikir bahwa sebagai seorang pendeta, meskipun ia telah jatuh, ia masih memiliki kekuatan puncak jalur kelima. Bagaimana mungkin ia diberi pelajaran oleh dua junior Ziting? Menindas orang lain dengan kekuasaan. Jika kita bertemu di luar, aku akan melatihmu menjadi budak. Namun situasinya lebih mendesak daripada yang bisa ia tangani. Siming ragu-ragu, tetapi tetap berdiri dan membungkuk. Dengan suara kaku, ia berkata, salam untuk kakak senior Zhao. Zhao Xianger. Ning Changjiu mengangkat tangannya, berkata, dan aku. Siming semakin marah, berpikir, kenapa kau ikut bersenang-senang? Sambil menggertakkan gigi, ia berkata, salam. Salam untuk kakak senior Changjiu. Baiklah, kakak senior mempersilakanmu duduk, kata Zhao Xianger sinis. Siming merapikan ujung jubah sucinya dan duduk, tampak kesal. Dalam benak Lu Jiajia, hati pedang mengeluarkan perintah lain, biarkan semua orang di kuil hidup rukun dari lubuk hati mereka, saling menyayangi dan peduli. 100 hati pedang akan diberikan untuk ini. Lu Jiajia terkejut, sejenak bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Saat ini ia telah mengumpulkan 28 hati pedang. 100 hati pedang, bukankah itu akan mengisinya sepenuhnya? Namun, kesulitan tugas ini sungguh luar biasa. Semua orang tahu Ning Changjiu mungkin mudah diajak bicara, tetapi konflik antara Zhao Xianger dan Siming hampir tak terdamaikan. Membuat mereka akur bukanlah hal yang mudah. Namun, karena saudari peri telah mengeluarkan perintah ini, pasti ada cara untuk mencapainya. Di sisi lain, Siming dan Zhao Xianger mulai membaca buku dengan marah setelah bertengkar, bersumpah untuk bersaing memperebutkan tahta 3 murid terbaik. Sudah, kita tidak belajar hari ini, kata Lu Jiajia. Hah? Kenapa? Ning Changjiu bingung. Lu Jiajia meletakkan tangannya di belakang punggung, melangkah santai, dan berkata, meskipun kalian hanya bertiga, kalian bertiga saling dendam. Bagaimana kalian bisa membangun suasana membaca yang baik? Kurasa jika kalian ingin membaca, kalian harus memperbaiki suasana di kuil ini terlebih dahulu. Zhao Xianger dan Siming saling berpandangan, memalingkan muka, dan tampak tak terdamaikan. Ning Changjiu cukup kooperatif dengan Lu Jiajia dan bertanya, bagaimana kita bisa memperbaiki suasana? Lu Jiajia berpikir sejenak dan berkata, ayo, main beberapa permainan bersama untuk mempererat hubungan kita. Permainan. Ning Changjiu terkejut dan bertanya, permainan apa? Lu Jiajia merenung sejenak, mengingat kembali permainan yang pernah dilihatnya dimainkan anak-anak lain semasa kecil. Sambil mengenang, ia ragu-ragu berkata, bagaimana kalau, lompat tali, lempar sapu tangan, atau engklek? Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu, Zhao Xianger, dan Siming. Mereka bertiga menatap Lu Jiajia serempak, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Lu Jiajia merasa malu di bawah tatapan mereka, tetapi ia mengerti bahwa bermain permainan adalah cara tercepat untuk mempererat hubungan. Tidak hanya akan memupuk keharmonisan dan menghindari konflik, tetapi juga akan memungkinkannya untuk menyempurnakan ilmu pedangnya, kombinasi yang sempurna. Lu Jiajia mengeluarkan penggarisnya, menimbangnya di tangannya, dan dengan pandangan dingin ke sekeliling, ia berkata dengan tenang, apa? Apakah Anda keberatan dengan saran Anda ini, kakak senior? Mereka bertiga bertukar pandang, masing-masing menunggu yang lain untuk protes terlebih dahulu. Pada akhirnya, tak seorang pun ingin menjadi yang pertama menonjol, dan mereka semua tunduk pada otoritas Lu Jiajia. Mereka bertiga duduk di halaman. Lu Jiajia memotong tanaman merambat yang tak ternilai harganya menjadi karet gelang dan menyerahkannya kepada mereka. Zhao Xianger dan Siming memegang karet gelang, sementara Ning Changjiu berdiri di tengah, terlalu malu untuk masuk. Lu Jiajia menepuk punggung Ning Changjiu dengan lembut menggunakan penggaris dan berkata, apa? Kau tidak mendengarkanku. Ning Changjiu melompat masuk seolah-olah melompat ke lautan api dan pisau. Ia melompat dengan canggung dan kaku, menahan rasa malunya. Zhao Xianger dan Siming tak tahan melihatnya dan menutup mata. Hanya Lu Jiajia yang menunjukkan senyum lega. Yah, bagaimanapun juga, ini baru permulaan. Namun, karena mereka tidak belajar dengan serius, manik-manik pedang di jantung pedang Lu Jiajia menghilang satu per satu. Lu Jiajia patah hati, tetapi ia berpikir selama mereka bisa akur, hati pedangnya akan langsung terisi, dan itu akan sepadan.
Setelah Ning Changjiu selesai melompat seperti zombie, ia melompat lagi seperti zombie. Lu Jiajia bertanya, apakah kau menikmati menari? Ning Changjiu, dengan wajah pucat, menjawab, sangat senang. Lu Jiajia tersenyum dan menepuk kepalanya, menahan keinginan untuk memeluknya. Baiklah, Changjiu kecil, kau dan Siming tarik karet gelangnya, Xianger pergi dan lompat. Zhao Xianger menatap penggaris di tangannya, menggigit bibirnya, dan berbisik, kalian semua tutup mata. Tidak seorang pun boleh melihat, terutama kau, Ning Changjiu. Setelah Zhao Xianger selesai, ia muncul, tersipu. Siming berikutnya, mereka bertiga berbagi simpati yang sama, dan tak satu pun dari mereka mempermalukan yang lain, mereka menutup mata bersama. Saat mereka selesai melompati karet gelang, Lu Jiajia telah menjatuhkan 5 pedangnya. Permainan berikutnya adalah menjatuhkan sapu tangan. Ning Changjiu tidak tertarik dengan permainan ini. Seluruh proses itu hanyalah Zhao Xianger dan Siming yang sedang menyelesaikan dendam pribadi mereka, melempar sapu tangan ke sana kemari, saling berkejaran. Di depan mata Ning Changjiu, rok hitam putih berlalu, seolah siang dan malam telah berganti selama 10.000 tahun. Pemandangan yang memukau itu bahkan memberinya gambaran tentang perubahan hidup, seolah tulang telah berubah menjadi abu. Lu Jiajia kehilangan 5 pedang lagi. Pertandingan terakhir tidak dapat dimainkan karena Zhao Xianger dan Siming sudah mulai berebut sapu tangan. Kedua wanita yang sama cantiknya itu berguling-guling di halaman, bertarung tanpa henti dan menghancurkan bunga-bunga liar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ning Changjiu merasa senang melihatnya, ia tak tega melihat mereka merusak hubungan mereka yang sudah renggang, jadi ia segera memohon, kakak senior, ketika 2 harimau bertarung, salah satunya akan terluka. Katakan pada kakak senior dan kakak junior untuk berhenti berkelahi, atau kami akan membuat tuan khawatir. Lu Jiajia menghela napas, dan pedangnya jatuh lebih cepat lagi. Hatinya hancur, dan ia bergabung dengan Ning Changjiu untuk menghentikan mereka, dan akhirnya memisahkan keduanya. Rambut hitam Zhao Xianger acak-acakan, dan ekspresinya garang dan arogan, seperti harimau kecil. Ia membersihkan debu dari pakaiannya, seolah ingin bertarung lagi. Rambut perak Siming acak-acakan, dan ekspresinya arogan, seperti harimau besar. Ia mengepalkan tinjunya, bersumpah untuk menghajar Zhao Xianger. Lu Jiajia menatap mereka dan merasa sedikit kesal. Ning Changjiu berharap Lu Jiajia akan mengatakan sesuatu untuk menengahi, tetapi Lu Jiajia terdiam sejenak, lalu bertanya, kalian, apakah kalian merasa saling menghargai karena sudah lama saling kenal? Petik 2. Siming dan Zhao Xianger menatapnya bersamaan, dengan ekspresi rumit, keduanya merasa, kakak senior, kau harus melepaskan posisimu. Ning Changjiu menepuk dahinya, berpikir bahwa ini pasti ulah Jiajiaku yang konyol, tidak diragukan lagi. Oke, melihat tidak ada efeknya, Lu Jiajia tidak memaksakan diri, dan berkata, kau harus belajar dulu hari ini, jangan tunda, kita bisa bicarakan perbaikan suasana nanti. Keharmonisan palsu kembali menyelimuti kuil. Zhao Xianger dan Siming menggosok-gosokkan tangan di dada, bersumpah untuk saling menekan dan menghajar. Lu Jiajia kehilangan 15 hati pedang, hatinya berdarah, dan ia tak punya kata-kata untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Namun ia berubah pikiran dan berpikir bahwa karena sudah sampai pada titik ini, ia hanya bisa menyerah. Yah, jelas mustahil memperbaiki hubungan ini sekaligus, biarkan mereka bermain petak umpet besok. 1 jam kemudian, saat istirahat, Zhao Xianger bertanya kepada Ning Changjiu mengapa ia tidak datang membantunya tadi. Siming juga menginterogasi Ning Changjiu. Ning Changjiu dikejar oleh mereka dan bersembunyi di belakang Lu Jiajia, sehingga mereka mulai bermain tangkap ayam elang secara spontan. Pada akhirnya, Lu Jiajia gagal melindunginya dan menyaksikan suaminya dieksekusi di tempat. Di kuil Tao, Ye Changmong menatap Zhao Xianger dengan tenang dan berkata lembut, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Pagi berikutnya, ia terbangun dari mimpi. Ning Changjiu membuka matanya dan melihat Siming, mengenakan gaun putih tipis, tidur di ambang jendela. Tadi malam, ia bersumpah akan berlatih pedang sepanjang malam, tetapi ia tertidur tanpa menyadarinya. Ning Changjiu perlahan bangkit tanpa memakai sepatu, karena takut mengganggunya. Ia berjalan diam-diam di belakangnya, mengambil sepotong pakaian dan menyampirkannya di tubuhnya. Bulu mata Siming Ruu sedikit bergetar, tetapi ia tidak terbangun. Hujan di kota Wan Yao datang dan pergi. Udara pengap, dan burung serta serangga terbang sangat rendah. Suara dengungan dan getaran sesekali terdengar di lembah. Iblis monyet kecil itu membelalakkan matanya ketakutan, menatap iblis lele berseragam resmi di depannya, dan berkata, Tuan, ini bukan urusanku. Aku benar-benar tidak membunuh kedua raja itu. Iblis lele itu memandang dengan santai dan berkata, kau benar-benar pandai menyanjung diri sendiri. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau pikir kau bisa membunuh Raja Iblis Kabut. Kurasa kau benar-benar ketakutan. Iblis monyet kecil itu tertegun. Ia menyeka air hujan dari wajahnya dan berkata, lalu, apa yang kau lakukan? Iblis lele itu berkata, ini hanya rutinitas. Semua monster di dekat 7 tebing absolut harus diberantas.
Aku hampir saja melewatkanmu. Kau iblis monyet, kau tinggal di gua yang rusak ini. Iblis monyet kecil itu tersenyum dan berkata, tinggal di pegunungan itu nyaman. Saat ia berbicara, dua suara tajam terdengar dari gua. Iblis lele itu mengerutkan kening, dan ketika ia mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah dua monyet kecil. Ia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak terlalu memperhatikan, dan terus bertanya, 2 malam yang lalu, apakah kau melihat ada gerakan yang tidak biasa? Atau apakah kau melihat orang asing lewat? Iblis monyet kecil itu menggaruk kepalanya, pupil matanya berkedip-kedip, dan menggeleng pelan. Hujan deras tadi malam, tapi aku tidak ingat apa-apa. Iblis lele itu mengangguk, tidak meragukannya. Apakah Raja Iblis Kabut dan Rubah Berwajah 100 ada hubungannya denganmu? Iblis monyet kecil itu berkata, tidak apa-apa, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Iblis lele itu mengangguk dan berkata, baiklah, jika kau ingat sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku. Iblis monyet kecil itu mengangguk, dan ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, Tuan, apa yang membunuh kedua iblis besar itu? Iblis lele berkata dengan tenang, luka akibat senjata tumpul. Yah, guamu terlalu kumuh. Tak ada iblis spiritual yang akan sesedih dirimu. Aku akan mencarikanmu tempat yang berharga dengan makanan dan tempat berteduh. Setelah itu, ia menepuk kepala iblis monyet kecil itu dan perlahan pergi. Iblis monyet kecil itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Ia memperhatikan sosok pejabat itu mundur, menghela napas lega, dan segera mundur kembali ke dalam gua. Setelah iblis lele itu turun gunung, seekor iblis domba mendekat dan bertanya, bagaimana kabarmu? Iblis lele itu menyerahkan transkrip itu, lalu membuka telapak tangannya, mencabut 2 helai rambut, dan mengamatinya di bawah cahaya. Ini adalah helaian rambut yang ia tempelkan saat terakhir kali menepuk kepala iblis monyet itu. Iblis itu berkata dengan serius, tidak diragukan lagi. Ini adalah helaian rambut monyet yang sama persis dengan yang ditemukan pada Rubah Berwajah 100. Pasti monyet kecil itu. Oh, aktingnya sungguh meyakinkan. Jika ia tidak membereskan kekacauan ini, ia hampir saja menipuku. Iblis domba itu juga menyerahkan sebuah gulungan, sambil berkata, monyet ini dan Rubah Berwajah 100 berasal dari kelompok yang sama dan memiliki perseteruan di masa lalu. Aku tidak yakin apa hubungan mereka dengan Raja Iblis Kabut. Tidak masalah, kata iblis lele. Jangan beritahu musuh dulu. Perintahkan seseorang untuk menjaga puncak ini dan laporkan kepada atasan. Biarkan mereka yang memutuskan nasib iblis monyet ini. Saat Jiuling Yuansheng sedang bermeditasi di atas panggung batu, Dapeng bersayap emas datang lagi. Sudahkah kau membuat keputusan? Tanya Jiuling Yuansheng. Dapeng bersayap emas bertanya balik, ini kesempatan emas, mengapa aku harus melewatkannya? Jiuling Yuansheng berkata, wanita itu sangat kuat. Jika aku tidak mengambil senjata suci itu, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Kau yakin ingin mencoba? Dapeng bersayap emas bertanya, jika bukan karena dia, gagak emas pasti sudah ada di perutku sekarang. Jiuling Yuansheng bertanya, apakah kau ingin aku membantumu? Dapeng bersayap emas berkata dengan dingin, aku tahu apa yang kulakukan melanggar sumpah yang kubuat saat itu. Keputusanku hari ini bahkan mungkin akan mempercepat keruntuhan kota 10.000 iblis. Jika kau tidak menghentikanku, aku akan baik-baik saja. Aku tidak berharap kau membantuku. Jiuling Yuansheng menutup mulutnya, dan kepala singa yang dibentuk oleh api hantu di sampingnya berkata, kusarankan kau untuk tidak mencari kematian. Satu-satunya keratua yang akan membantumu telah mati 100 tahun yang lalu. Ratu 10.000 monster bersumpah untuk meratapinya sampai ajalnya, dan dia juga tidak akan membantumu. Kau tidak memiliki senjata suci, dan jika kau mengganggu wanita itu, kau akan mati. Dapeng bersayap emas berdiri diam sejenak, bulu-bulu emas di punggungnya membara seperti api. Ia mengangkat wajahnya yang seperti gagak dan berkata setelah beberapa saat, aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan senjata suci itu, tapi... Ia menatap Jiuling Yuansheng. Kepala api hantu suci itu berkata, ada lebih dari 4 artefak suci di kota 10.000 iblis. Jiuling Yuansheng tiba-tiba membuka matanya, dan 18 pasang mata menatap Dapeng bersayap emas, dengan surainya yang berkobar seperti api yang berkobar. Ia berkata, kau mengingini relik orang suci. Dapeng bersayap emas berkata, kau dan aku sama-sama tahu bahwa ketika orang suci itu memotong daging dan tulangnya, ia menyembunyikan benda suci itu di dalam daging dan darahnya dan meninggalkannya di kota 10.000 iblis. Hanya saja kita belum dapat menemukannya selama bertahun-tahun. Jiuling Yuansheng berkata, itu adalah senjata ajaib orang suci itu, sudah lama bersifat spiritual. Jika itu disengaja, jika mereka mencoba bersembunyi, kau tidak akan dapat menemukan mereka. Lagi pula, bahkan jika kau melakukannya, bagaimana mereka akan mengenalimu sebagai tuan mereka? Dapeng bersayap emas terdiam lama sebelum akhirnya berbicara, katanya. 2 hari yang lalu, 2 iblis dari alam istana ungu mati di kota. Jiuling Yuansheng mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apakah ada iblis di kota 10.000 iblis yang merencanakan pemberontakan? Raja Wali bersayap emas menggelengkan kepalanya dan berkata, penyebab kematiannya aneh.
Tulang-tulang yang patah disebabkan oleh benda tumpul, tetapi luka sayatannya serapi pedang. Nah, ini berkas kasusnya. Kau bisa melihatnya. Jiuling Yuansheng mengambil berkas tebal itu dan membacanya dengan cepat. Ia pun terdiam. Di kuil Dewa Iblis, dua Raja Iblis yang tak tertandingi berdiri saling berhadapan, seolah mengenang. Jiuling Yuansheng selesai membaca berkas itu dan terdiam lama, seperti Buddha yang layu dalam meditasi. Sosoknya yang dulu agung tampak lebih kurus. Raja Wali bersayap emas perlahan berbicara, dengan suara tajam di balik wajahnya yang seperti gagak, melantunkan seperti baris dari opera, 9 putaran besi tempa, sama di tungku dewa, menjungkir balikkan biduk utara, mengguncang kutub selatan. 500 tahun yang lalu, para dewa berseru, langit dan bumi tak terukur, berapa kilogram moralitas yang dapat kau tanggung? Sang bijak menjawab, 13.500 kilogram. Setelah jeda yang lama, Sang Suci Primordial 9 Roh menghela napas panjang. Dalam sekejap mata, masa lalu, ketika iblis yang tak terhitung jumlahnya melahap gunung dan lautan serta menghancurkan istana ilahi, kini menjadi bagian dari 500 tahun terakhir. Hari-hari yang luar biasa itu kini memudar menjadi senja. Jiuling Yuansheng berkata, Sang Suci tidak akan berumur panjang, kalau tidak, bagaimana mungkin benda suci itu muncul di dunia? Jinchi Dapeng bahkan lebih pesimis dan berkata, sekalipun Sang Suci berada di puncaknya, apa yang bisa ia ubah? Ia bisa mengalahkan penjara guntur, tetapi bisakah ia mengalahkan hukum alam? Jiuling Yuansheng mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berkata, masih ada sebuah negara di puncak ini. Jinchi Dapeng mencibir, apakah kau menaruh harapanmu pada mereka? Jiuling Yuansheng berkata, mereka sudah yang terkuat saat ini. Jika mereka tidak mampu melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia ini. Jinchi Dapeng berkata, 500 tahun yang lalu, bukankah Dewa Bulan juga mengambil tindakan? Apa hasilnya? Setelah itu, para santo menindas dan membunuhnya, dan Dewa Bulan pun lenyap. Dapeng bersayap emas berkata setengah hati, tetapi tak sanggup berkata lebih banyak lagi. Ia mendesah, aku tak lagi punya tekad untuk melawan surga. Ambisi terbesarku dalam hidup ini adalah menggunakan tubuhku untuk menjadi Buddha saat itu juga, menciptakan kerajaan emas, dan ketika kota 10.000 monster runtuh, melahapnya, meninggalkan tanah suci terakhir untuk para monster. Suara Agung Santo Primordial 9 Roh terdengar kesepian, kalau begitu, kau boleh mencobanya. Apakah benda suci itu mengenali tuannya atau tidak adalah takdirmu? Aku tak akan ikut campur. Burung rok bersayap emas bertanya, bagaimana denganmu? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau memiliki kekuatan supernatural, namun kau ingin menjadi singa batu, menjaga gerbang selamanya. 9 kepala Santo Primordial 9 Roh mendesah serempak, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Pupil emas burung rok bersayap emas menyala dengan api gelap saat ia berkata, kau dan Kewenzu semakin mirip. Kuharap kau bisa mengendalikan hati iblismu dan menghindari menjadi seperti dia. Santo Primordial 9 Roh berkata dengan tenang, adikku. Sang bijak saat itu mengatakan bahwa ia memiliki sifat pemberontak. Namun ia sangat berbakat, dan sang bijak, yang menghargai semua bakat dan mengajarkannya tanpa pandang bulu, menerimanya sebagai salah satu muridnya. Tetapi siapa sangka bahwa setelah kematian sang bijak, ia langsung memberontak. Aku tidak akan pernah melupakan pembalasan dendam ini. Suatu hari nanti, aku akan secara pribadi pergi ke paviliun pedang dan mematahkan pedang agungnya menjadi 2. Kewenzu adalah bintang kelahiran Sein Pedang Paviliun Pedang. 500 tahun yang lalu, selama perang kerajaan perburuan kedua, ia masih muda. Saat ini, ia duduk di titik tertinggi 72 gua surgawi paviliun pedang, menatap diam ke kejauhan, tenggelam dalam pikiran, pada cahaya lautan awan yang tak terbatas dan terus berubah. Ia tidak tua, rambutnya masih hitam, punggungnya masih tegak, tetapi tubuhnya terlalu kurus. Kulit perunggunya menyelimuti otot-ototnya, meskipun kuat dan kasar, tetapi hanya lapisan tipis kulit yang memisahkannya, seolah-olah sebilah pedang kecil dapat dengan mudah menembusnya. Ia tampak seperti seorang pertapa yang sedang menebus dosa, biasa saja, bahkan agak tua. Di atas lututnya terbentang pedang kuno berkarat. Pedang itu bukanlah pedang yang sangat halus, tetapi setelah 500 tahun, pedang itu telah menjadi senjata yang sempurna. Sein pedang itu menatap lautan awan, cahayanya meresap ke dalam pupil matanya, membuatnya gelap. Hatinya memang gelap, sinar terakhir dalam dirinya telah padam pada hari sang bijak dibantai. Hingga hari ini, ia masih ingat hari ia berlutut di hadapan para iblis, memotong tulang-tulang sucinya dan melarikan diri sendirian. Dulu, ketika kera tua itu masih hidup, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan pedangku? Ia menjawab, pedang harus selalu mengikuti yang terkuat. Ia telah belajar di bawah bimbingan Li He, Qiu Ziguan, dan bahkan pendekar pedang paling ternama saat itu, hingga, setelah banyak lika-liku, ia bertemu dengan sang bijak. Sang bijak duduk di atas bantal, menatap matanya, dan mengajukan 3 pertanyaan, langit, bumi, dan manusia. Ia menjawabnya satu persatu, tanpa diminta.
Sang bijak tetap diam, namun setuju untuk menerimanya sebagai muridnya. Hari itu, ia pikir ia telah menemukan apa yang dicarinya sepanjang hidupnya. Kewenzu perlahan menutup matanya, tangannya menggenggam gagang pedangnya. Ia tidak menggenggam pedang, melainkan hatinya yang hilang. Namun pilihan telah dibuat, dan tak ada jalan kembali. Hukuman atas nama langit dan bumi. Kata-kata ini sungguh menggoda. 3.000 tahun yang lalu, Pangeran Kegelapan telah memilih seorang dewa kuno dari dunia fana, melepaskan sebuah orakel dahsyat yang memberinya kekuatan luar biasa, mengalahkan dan membantai orang yang pernah diakui sebagai yang terkuat. Dewa kuno itu adalah Xuanfu. Ia didewakan selama perang itu, mencapai status dewa. Ia berkuasa di kerajaan ilahi kursi tinggi hingga hari ini, dan selama Santo itu masih hidup, ia telah menjadi dewa peringkat kedua di antara 12 penguasa. Sekarang sebagai penguasa, Xuanfu tidak dapat turun ke dunia fana dan berpartisipasi dalam urusan manusia dalam wujud aslinya. Karena itu, langit memilihnya. Ia akan menjadi Xuanfu kedua. Sebulan yang lalu, Bai Zhang juga menyampaikan sebuah orakel, menjelaskan sedikit tentang peristiwa di kota alam abisal Broken di Nanzu. Sebuah tahta telah kosong selama 700 tahun. Sudah waktunya baginya untuk merebutnya. Dengan pemikiran ini, ia perlahan bangkit dan memutuskan tanggal untuk kepergiannya. Di malam hari, di luar sekte roh kuno, sebilah pedang memancar dari selatan. Liu Junzuo berdiri di atas cahaya pedang, berhenti di luar sekte. Kelopak bunga sakura di bawah kakinya berhamburan, berputar menjadi debu tertiup angin. Tangannya menyentuh formasi agung sekte roh kuno. Ia bisa menghancurkannya dalam sekejap, tetapi ia tidak melakukannya. Ia datang untuk mengambil pedang itu, jadi ia seharusnya sedikit sopan. Liu Junzuo berdiri di pintu, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian putih, dengan lengan baju yang dipenuhi energi pedang, muncul di hadapannya. Ia menatapnya dengan penuh tanya dan bertanya, "Siapakah kau?" Liu Junzuo menatapnya dan berkata, "Siapakah kau?" "Aku sedang mencari pemimpin sekte roh kunomu." Hati Lu Jiajia sedikit bergetar. "Mengapa kau ingin bertemu dengan pemimpinnya?" Liu Junzuo menjawab, "Sektemu memiliki seorang murid bernama Zhang Jiu. Saat peringkat surgawi, aku memberinya pedang dan mahkota. Sekarang aku ingin menukarnya." Terkejut, Lu Jiajia bertanya, "Apakah Anda murid kedua paviliun pedang?" "Ya," Liu Junzuo mengangguk, mengamatinya sejenak sebelum tersenyum. "Anda cukup hebat." Lu Jiajia, sedikit gugup, berkata, "Terima kasih atas pujian Anda, Tuan kedua." "Baiklah, karena ini tentang pedang dan mahkota, masuklah dan beritahu kami." Liu Junzuo mengangguk dan mengikutinya ke dalam sekte roh kuno. Liu Junzuo menatapnya dari belakang dan bertanya, "Apakah Anda juga seorang roh pedang?" Lu Jiajia mengangguk. Liu Junzuo bertanya, "Apa hubungan Anda dengan Ximing?" Lu Jiajia merenung sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Saudari." Liu Junzuo bertanya, "Di mana Zhang Jiu?" Lu Jiajia berkata dengan serius, "Itu murid saya." "Murid Anda?" Liu Junzuo bingung, berpikir bahwa meskipun Anda berada di puncak Ziting, tingkatan murid Anda tampaknya melampaui Anda. Lu Jiajia menjelaskan, "Ya, Master Sekte si kebanyakan menyendiri untuk bermeditasi, jadi saya menerima murid atas nama Anda." Liu Junzuo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dengan tingkat kultivasi Zhang Jiu yang begitu tinggi, bukankah dia berkhianat kepada gurumu dan ingin mencari guru lain?" Lu Jiajia berkata, "Tidak." Liu Junzuo memandangi sosok Zhang Jiu yang anggun, dan cantik, lalu tersenyum dan bercanda, "Gadis itu harus berhati-hati, muridmu mungkin punya niat buruk padamu." Mata Lu Jiajia bergerak sedikit, dan tangan di lengan bajunya mengepal ringan, dengan wajah tenang, ia berkata, "Jangan khawatir, muridku hanya beri aku hadiah." Liu Junzuo tetap diam, berkata, "Persatuan pedang dan roh itu langka. Sayang sekali kau tidak datang ke paviliun pedang untuk berkultivasi. Adik laki-laki ke-7 dan ke-8ku juga berjiwa pedang, dan pencapaian mereka sangat tinggi. Jika kau ada di sini, aku bisa meminta mereka memberimu beberapa petunjuk." Lu Jiajia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, guru kedua, atas kebaikanmu." Liu Junzuo melanjutkan, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Di perjamuan negara laut, adik laki-laki ke-7 saya dikalahkan oleh seorang wanita dan menjadi bahan tertawaan. Sungguh memalukan, tetapi sekarang dia telah belajar dari kesalahannya dan kerajaannya jauh lebih unggul." Sambil berbicara, Liu Junzuo meliriknya lagi, merasa bahwa pedang dan pribadinya murni, tetapi jiwa pedangnya kurang tajam dan perlu disempurnakan lebih lanjut. Ia mengganti topik pembicaraan, berkata, "Ngomong-ngomong, nama saya Liu Junzuo. Nama saya Jun, giok yang indah, dan ilmu pedang saya luar biasa." Lu Jiajia membalas sapaan itu dan berkata dengan ragu, "Namaku Lu Jiajia, yang berarti, Jia, yang berarti, pernikahan." Di antara mereka, suhu turun drastis, embun beku terbentuk di tanah. Raja Ikan, yang sedang mendekat dengan santai, tiba-tiba merasa bulunya berdiri dan mengeong. Liu Junzuo menatapnya, matanya setajam salju.
Kau Lu Jia Jia. Di ruang tamu sekte guling yang tenang, Liu Junzuo duduk bersila, tangannya terlipat membentuk teratai di lututnya, bulu matanya turun, ekspresinya sedikit dingin. Lu Jia Jia tersenyum lembut, menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata, Master Sekte si masih menyendiri. Saya harap Nona Liu bisa menunggu beberapa hari lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyambut tamu. Liu Junzuo menatapnya dengan dingin dan berkata, kaulah yang mengalahkan junior ketujuh. Lu Jia Jia menjawab, itu hanya kebetulan. Liu Junzuo menjawab, tidak ada yang namanya keberuntungan atau tidak beruntung. Kemenangan tetaplah kemenangan. Di medan perang, ini bisa jadi soal hidup atau mati. Lu Jia Jia tersenyum lembut. Liu Junzuo mendengus, kalau begitu, aku sebenarnya mempermalukan diriku sendiri dengan mengundangmu ke sini tadi. Lu Jia Jia menjawab dengan sopan, Nona Liu, kebaikanmu sungguh menyentuh. Jianghe adalah tempat suci bagi semua kultivator, dan aku sangat mengaguminya. Rasa ingin tahu Liu Junzuo semakin menjadi-jadi saat ia mendengarkan basa-basinya. Kau mengalahkan adik juniorku yang ketujuh, Zhang Jiu memenangkan pedang dan mahkotaku, dan Siming menempati posisi keempat di dunia. Sekte spiritual kunomu sungguh penuh bakat. Lu Jia Jia mendengarkan, wajahnya lembut dan tenang. Ia tidak menyangka murid kedua Jianghe akan benar-benar datang, tetapi sekarang, dengan Ning Changjiu dan Siming pergi, ia adalah satu-satunya di sekte spiritual kuno, jadi ia harus tetap tenang. Lu Jia Jia berkata, pedang dan mahkota Nona Liu ada di sekte. Sebelum beliau mengasingkan diri, saudari ketua sekte berpesan kepadaku, jika kau datang untuk mengambilnya, aku akan memberikannya langsung kepadamu. Nona Liu, tunggu sebentar, aku akan mengambil pedangnya. Liu Junzuo sedikit mengernyit dan berkata, kau memberikannya begitu saja kepadaku. Lu Jia Jia berkata, pedang itu awalnya milik tuan kedua. Sekteku hanya menyimpannya untukmu. 2. Liu Junzuo tidak setuju. Ia berkata dengan serius, karena aku kehilangannya, pedang itu bukan milikku lagi. Aku tidak bisa mengambilnya dengan cuma-cuma. Katakan padaku syaratmu. Lu Jia Jia berkata, tidak perlu syarat. Liu Junzuo berkata, kalau begitu, biarkan Zhang Jiu datang menemuiku. Aku kehilangan pedang itu padanya, jadi dialah yang berhak memutuskan. Lu Jia Jia berkata, Zhang Jiu telah pergi ke sekte lain untuk menimba pengalaman, dan sekarang tidak lagi di sekte ini. Setelah terdiam beberapa saat, Liu Junzuo berkata, sayang sekali. Awalnya aku berniat memberinya 3 buku panduan pedang yang tiada taraf. Lu Jia Jia bertanya dengan bingung, kenapa kau harus melakukan ini? Liu Junzuo menjawab dengan tenang, aku hanya ingin dia menyerah pada adik perempuanku. Ekspresi Lu Jia Jia sedikit berubah, tubuhnya tanpa sadar menegang. Ia mengerutkan bibir dan bertanya dengan lembut, adik perempuan yang mana? Liu Junzuo menjelaskan, adik perempuanku yang ke-14, Liu Xiwan. Dia memasuki gedung untuk bertanding dengan Zhang Jiu. Mereka tinggal di sana selama sehari semalam. Meskipun mereka tidak mengatakannya, aku tahu mereka saling menyukai, tetapi itu sudah ditakdirkan untuk sia-sia. Ketika Nona Lu melihatnya, tolong bujuk dia untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Lu Jia Jia duduk tak bergerak, kepalanya tertunduk, bibirnya sedikit terbuka, seolah hendak berbicara tetapi terhenti. Sosok berambut hitam dan berpakaian putih itu sangat cantik, namun agak dingin. Liu Junzuo menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya, ada apa? Lu Jia Jia berbisik, apakah ada hal seperti itu? Mungkin mereka hanya berduel di gedung. Liu Junzuo berkata, aku melanggar aturan sekte dengan memasuki peringkat surgawi. Bagaimana mungkin apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri itu palsu? Oh, aku mendengar mereka mengobrol mesra cukup lama di luar pintu. Jika aku tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah tidur bersama malam itu. Oh, begitu. Aku akan memberitahu muridku, bisik Lu Jia Jia. Malam yang lain, Ning Changjiu, yang sedang membaca, tiba-tiba dipanggil namanya. Ia bergidik dan mendongak, melihat Lu Jia Jia menatapnya dingin dengan ekspresi tidak ramah. Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Kakak senior, ada apa? Tanya Ning Changjiu. Lu Jia Jia bertanya, apakah kau tahu kau salah? Ning Changjiu bingung dan bertanya, ada apa? Apa salahku? Kuharap kakak senior bisa memberitahuku. Apakah aku perlu memberitahumu apa yang kau lakukan? Lu Jia Jia menimbang penggaris itu dan berkata, pikirkan baik-baik. Akui saja dan aku akan mendapat keringanan hukuman. Zhao Xianger dan Siming menatapnya dengan gembira. Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata dengan polos, aku benar-benar tidak ingat. Lu Jia Jia berkata dengan dingin, kalau begitu, kemarilah dan terima hukumanmu. Hah? Ning Changjiu benar-benar tercengang dan berkata, Jia Jia, kau dan aku selalu berada di pihak yang sama. Panggil aku kakak senior, kata Lu Jia Jia. Ning Changjiu menghela napas dan berkata, baiklah, kakak senior. Sambil berbicara, ia tak bisa menahan diri untuk berbisik, kakak senior, satu-satunya yang tersisa adalah kakak senior.
Apa katamu? Lu Jiajia menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, air mata di dalamnya dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah, sekarang kau bersalah karena tidak menghormati kakak senior. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ning Changjiu benar-benar tercengang, berpikir bahwa ini bukan lagi Jiajia yang lembut. Ia tidak berani berbicara, tetapi Lu Jiajia meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke depan. Suara gemuruh bergema saat penggaris itu turun, menamparkan telapak tangannya dengan keras. Di belakangnya, Zhao Xianger dan Siming bertepuk tangan. Pukulan ini berhasil melumpuhkan 5 tebasan pedang Lu Jiajia lagi, tetapi ia tidak merasa bersalah, malah, ia merasa itu sepadan. Ning Changjiu, tangannya bengkak, kembali ke tempat duduknya dan berjuang membalik halaman bukunya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Adik junior, kemarilah lagi, kata Lu Jiajia. Ning Changjiu perlahan berdiri dan dengan gemetar mendekatinya. Lu Jiajia menatapnya, matanya berkedip-kedip. Ia dengan lembut memegang tangan Lu Jiajia dan memeriksanya, mendesah, lalu perlahan berkata, kakak senior, apa kau terluka? Kakak senior, kalau kupikir begitu, ya sudahlah, kalau tidak. Ning Changjiu tahu betul bahwa kata-kata bisa menimbulkan masalah. Kau keras kepala sekali, tegur Lu Jiajia, tetapi ia terus menyalurkan energi spiritualnya, menggosok tangan Lu Jiajia untuk mengurangi bengkaknya. Ning Changjiu menatap wajahnya yang dingin dan lembut, pikirannya sedikit melayang. Jiajia, panggil Ning Changjiu lembut. Ya, jawab Lu Jiajia. Ning Changjiu bertanya, ada apa? Lu Jiajia menjawab dengan tenang, aku memukul tanganmu dan tanganmu bengkak, jadi kau tidak boleh main-main dengan wanita lain lagi. Ning Changjiu tertegun, merasa bersalah. Ia memutar pergelangan tangannya dan mencoba memegang tangan Lu Jiajia, tetapi Lu Jiajia menepis tangannya dan berkata dengan dingin, jangan lancang, atau kau akan kehilangan poin. Jika ia terus mengurangi poin pedangnya akan menjadi negatif. Di tempat lain, Zhao Xianger dan Siming bertarung lagi. Tanpa dukungan energi spiritual, keduanya tak peduli dengan gerakan apapun dalam pertarungan mereka. Tak lama kemudian, mereka berpelukan dan berguling-guling di rumput, hingga tertutup rumput. Lu Jiajia dan Ning Changjiu bergegas menengahi. Setelah memisahkan keduanya, Lu Jiajia menggunakan kombinasi taktik lembut dan keras untuk memperbaiki sikap mereka. Mereka bertukar sapa sopan, kakak senior, dan kakak junior. Lu Jiajia berpikir bahwa permainan persahabatan itu tak boleh dilewatkan, jadi ia memerintahkan kelas berikutnya untuk dibolos dan bermain sebagai gantinya. Zhao Xianger dan Siming dengan enggan berdiri dan terpaksa bermain petak umpet. Setelah satu kelas, persahabatan mereka tak kunjung membaik, tetapi poin pedangnya berkurang 5. Oh, tinggal 8 lagi. Lu Jiajia merasa tertekan, memikirkan harus berurusan dengan Liu Junzuo di siang hari dan harus datang ke kuil Tao untuk menderita di malam hari, ia merasa gelisah. Akan lebih baik jika ia tidak menerima ini sebagai kakak perempuan. Dalam hati pedang, suara abadi itu kembali terdengar, jika gagal memenuhi tugas, 3 poin pedang akan dikurangi. Ia mendongak dan melihat Ning Changjiu dan Zhao Xianger melakukan sesuatu di bawah meja. Ia menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah, Ning Changjiu, aku akan mengeluarkanmu dari sekte. Di kuil, Ye Changmong memperhatikan dalam diam. Ia sesekali tersenyum, dan senyumnya seperti kilatan cahaya yang sekilas. Hampir, katanya lembut, mengangkat lengan bajunya dan mengetuknya di depannya. Garis bulan ilusif tampak ramping dan terbentuk. Itu seperti jam matahari. Ia dengan lembut memutar jam matahari itu. Di kuil Tao, matahari terbit dan bulan terbenam, musim semi berganti dan musim gugur tiba, waktu berlalu dengan cepat, tetapi mereka yang berada di dalamnya tidak menyadarinya. Mimpi musim semi dan musim gugur tak lebih dari ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.